Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali bertemu dengan kalian di mata kuliah negosiasi dan resolusi konflik. Insya Allah selama satu semester Anda akan bersama saya, Sugito, untuk lebih mendalami tentang pengetahuan sekaligus keterampilan kita dalam melakukan analisa konflik dan melakukan proses negosiasi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan topik tentang konsepsi Johann Galtung tentang konflik dan resolusi konflik. Pernahkah kalian mengalami konflik dengan orang lain? Saya yakin pasti kita pernah berkonflik dengan orang lain. Dan kita pasti memiliki perasaan yang berbeda-beda dalam menghadapi konflik itu. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana pendapat kalian tentang konflik? Apakah konflik itu suatu hal yang harus dihindari, atau konflik itu justru harus kita ciptakan? Nah, terkait dengan pertanyaan itu, ada 3 pandangan terhadap konflik. Yang pertama adalah tradisional, di mana pandangan ini berkeyakinan bahwa konflik itu harus dihindari. Ini dikarenakan konflik selalu identik dengan kekerasan dan juga kerusakan, misalkan perang atau konflik suku. Nah, pandangan kedua adalah konflik itu sebagai konsekuensi dari hubungan manusia. Nah, dalam konteks ini, konflik tidak perlu untuk dihindari atau konflik tidak perlu untuk diciptakan. Konflik itu akan muncul dengan sendirinya sebagai konsekuensi dari hubungan antar manusia. Oleh karena itu, kalau Anda tidak ingin berkonflik, maka rumusnya Anda jangan berhubungan dengan orang lain. Nah, pandangan yang ketiga adalah pandangan interaksionis. Dalam hal ini, orang-orang interaksionis itu percaya bahwa konflik itu perlu diciptakan agar suatu kelompok itu tidak stagnan, ya. Dan oleh karena itu maka pemimpin harus bisa menciptakan konflik yang terkendali sehingga organisasi itu bisa berjalan dengan dinamis, kreatif, sehingga muncul inovasi-inovasi untuk perkembangan kemajuan sebuah organisasi. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang definisi konflik dari satu orang ahli studi perdamaian, yaitu Johann Galtung. Johann Galtung mencoba menjelaskan konflik dalam analogi segitiga ABC, yang itu mendefinisikan konflik sebagai sebuah pertentangan antar aktor yang melibatkan sikap atau attitude para aktor yang terlibat, kemudian perilaku atau behavior, dan yang ketiga adalah kontradiksi atau contradiction. Nah, kontradiksi di dalam konflik itu didefinisikan oleh para aktor yang terlibat. Dalam hal ini adalah nilai atau tujuan yang mungkin tidak sesuai di antara mereka. Jadi muncul persepsi ketidaksamaan tujuan. Di dalam segitiga ABC ini, ketiga aspek tersebut, yaitu attitude, behavior, dan contradiction, itu mereka saling terkait. Dan salah satunya mungkin nanti akan menjadi titik awal untuk berkembangnya konflik. Sebagai contoh, ketidakcocokan dalam tujuan misalkan atas suatu wilayah atau sumber daya alam tertentu itu dapat mengarahkan pada sikap bermusuhan. Kemudian sikap bermusuhan itu bisa kemudian memunculkan perilaku yang bersifat merusak terhadap lawan berkonflik. Nah, perilaku bermusuhan pun nanti bisa menjadi penyebab dari sikap bermusuhan, dan itu kemudian menciptakan ketidakcocokan di antara aktor-aktor yang terlibat itu. Begitu pula sebaliknya, ketika sikap bermusuhan antar aktor dapat mengakibatkan juga perilaku dan kemudian menciptakan ketidakcocokan tujuan. Nah, saudara-saudara semuanya, sumber konflik atau yang disebut oleh Johann Galtung sebagai kontradiksi itu dapat berasal dari norma sosial
Dan kita yakin bahwa norma sosial antar satu kelompok masyarakat dengan yang lainnya itu berbeda-beda. Bisa juga berasal dari kelangkaan sumber daya alam. Bisa juga berasal dari perbedaan ideologi dan yang lain-lainnya. Sementara itu, sikap itu adalah sebuah proses yang ada dalam diri kognisi manusia. Ada proses dalam alam pikiran manusia itu untuk mengkonstruksi musuh. Dan itu biasanya diawali dengan sebuah kemarahan terhadap pihak lawan. Dan perilaku berkonflik itu bisa hanya sekedar kata-kata yang sifatnya itu merendahkan seseorang, ya, kemudian bisa juga dalam tindakan fisik sampai mengancam jiwa aktor berkonflik lainnya. Nah, saudara-saudara, berdasarkan pada konsepsi segitiga Galtung ini, Galtung kemudian mencoba membedakan antara konflik yang sifatnya laten dengan konflik yang sifatnya manifest. Nah, konflik laten bisa Anda lihat di dalam segitiga itu pada level yang di bawah. Konflik laten itu terjadi ketika pihak-pihak yang terlibat hanya merasakan atau mempersepsi adanya ketidakcocokan di antara mereka. Jadi levelnya masih pada C dan E, contradiction dan attitude. Nah, konflik laten ini akan kemudian muncul menjadi puncak dari segitiga itu ketika persepsi, kemudian ketidakcocokan, kemarahan, itu kemudian dilanjutkan dengan perilaku yang sifatnya merusak atau destruktif. Nah, disitulah kemudian konflik menjadi manifest, menjadi nampak. Galtung kemudian mencoba mengkaitkan antara segitiga konflik itu dengan konsepsinya tentang kekerasan. Jadi menurut dia, kekerasan itu bisa berbentuk tiga. Bisa berupa kekerasan budaya atau cultural violence, bisa berupa kekerasan fisik atau direct violence, dan yang ketiga adalah bisa berupa kekerasan struktural atau structural violence. Nah, kekerasan budaya dan kekerasan struktural itu masuk di dalam kategori kekerasan tidak langsung atau indirect violence. Dan itu tidak nampak. Ya. Sedangkan kekerasan yang selama ini kita fahami itu selalu mengarah pada kekerasan yang sifatnya physically. Jadi Anda merasa terancam itu ketika fisik Anda itu akan dicederai oleh lingkungan di sekitar kalian. Jadi secara fisik. Nah, sedangkan cultural violence atau kekerasan kultural itu adalah kekerasan dalam bentuk pemaksaan sebuah ideologi atau keyakinan kita terhadap orang lain. Atau cultural violence itu juga bisa berarti bahwa kita mencoba memanfaatkan keyakinan-keyakinan kita, nilai-nilai kita itu untuk menjustifikasi kekerasan yang akan kita lakukan kepada orang lain. Nah, kekerasan ini terkait dengan sikap yang kita bangun saat berkonflik dengan orang lain. Jadi kekerasan struktural atau structural violence itu bisa disebabkan oleh struktur sosial atau politik yang dapat menghalangi orang lain untuk mendapatkan hak-haknya. Dalam hal ini, maka sebenarnya setiap orang itu melakukan kekerasan sosial, kekerasan struktural, ya, meskipun itu tidak disengaja. Karena apa? Karena kita sebenarnya hidup dalam sebuah tatanan sosial yang berbeda-beda. Kita hidup dalam struktur sosial yang berbeda-beda. Ya. Nah, contoh dari kekerasan struktural ini adalah kelaparan dan kemiskinan. Nah, kelaparan kemiskinan itu memang tidak mengakibatkan manusia langsung mati ketika dia lapar. Ya. Tetapi kelaparan yang berlarut-larut itu akan mematikan manusia secara perlahan dan lebih menyakitkan lagi. Nah, ini kekerasan struktural. Nah, terakhir adalah kekerasan yang langsung atau direct violence. Ini artinya bahwa seseorang melakukan tindakan
yang mencederai fisik seseorang secara langsung. Misalkan luka hingga kemudian terjadinya kematian. Nah, saudara-saudara sekalian, dari dua konsepsi Galtung tentang segitiga konflik ABC, kemudian segitiga kekerasan, maka Galtung mencoba menerjemahkan konflik resolution itu sebagai konflik transformation. Artinya, bahwa sebenarnya ketika kita belajar tentang resolusi konflik, itu kita belajar tentang bagaimana menjalankan langkah-langkah teknik-teknik kekerasan, ya, untuk merubah konflik menjadi perdamaian. Artinya dalam hal ini Galtung sangat sepakat bahwa sebenarnya konflik itu adalah sebuah relasi antar manusia. Maka konflik itu harus di-manage, maka konflik itu harus ditransformasikan menjadi perdamaian, menjadi kebaikan, dan itu dilakukan dengan cara-cara nirkekerasan. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, Galtung menawarkan konsepsi dia tentang peacemaking, peacekeeping, dan peace building dalam konteks mentransformasikan konflik menjadi perdamaian itu. Apa yang dimaksud dengan peacemaking? Peacemaking adalah langkah persuasi untuk menghilangkan sikap atau pikiran manusia, ya, untuk memusuhi manusia lainnya. Jadi pada intinya adalah bagaimana dalam segitiga violence itu, ya, cultural violence itu harus dihilangkan dengan cara memberikan pendidikan nirkekerasan kepada manusia, sehingga nanti pikiran tentang bermusuhan, menyelesaikan perbedaan dengan bermusuhan, itu kemudian bisa dihilangkan. Peacekeeping itu adalah upaya yang bisa kita lakukan ketika kita mengetahui adanya kekerasan secara langsung, mengetahui adanya direct violence. Nah, dalam hal ini maka kita harus mengerahkan kekuasaan kita, sumber daya ekonomi untuk menghentikan kekerasan itu. Nah, sedangkan dalam konteks peace building, upaya yang harus kita lakukan adalah bagaimana menghilangkan sumber-sumber konflik atau contradiction itu, atau menghilangkan yang kita sebut sebagai structural violence. Dan itu bisa kita lakukan dengan cara membangun. Maka sebenarnya dalam perspektif Johann Galtung, pembangunan itu adalah resolusi konflik. Karena dengan pembangunan maka kita bisa menghilangkan gap antara si miskin dengan si kaya, bisa menghilangkan kebodohan, bisa mereduksi atau bahkan menghilangkan kemiskinan, kelaparan, dan sebagainya. Maka sebenarnya peace building itu adalah membangun, itulah cara yang terbaik untuk resolusi konflik. Nah, saudara-saudara semua, konsepsi Johann Galtung ini kemudian diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa maupun lembaga donor nasional maupun internasional lainnya dalam membangun perdamaian yang langgeng di masyarakat pasca konflik, yaitu dengan melakukan peacemaking, peacekeeping, dan peace building. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan topik kita kali ini tentang konflik dan resolusi konflik. Kita bisa menyimpulkan bahwa keberhasilan kita dalam melakukan transformasi konflik atau resolusi konflik itu akan sangat ditentukan oleh seberapa baik kita memahami konflik dalam berbagai aspek. Dalam konteks Johann Galtung, maka kita harus bisa memahami konflik itu pada tataran di mana. Apakah dalam tataran sikap, perilaku, atau konflik itu masih dalam konteks level kontradiksi. Nah, oleh karena itu, mata kuliah ini, negosiasi dan resolusi konflik, ini akan memberikan pengetahuan sekaligus keterampilan kepada kalian semua tentang bagaimana membuat assessment terhadap konflik itu, supaya kita kemudian bisa memahami konflik itu yang sebenarnya seperti apa. Nah, dari assessment yang baik itulah kita bisa kemudian melangkah pada tahap bagaimana mendesain suatu alternatif resolusi konflik.
Dan di situ sebenarnya terbentang metode atau cara untuk menyelesaikan konflik itu dengan cara-cara nirkekerasan tadi. Dan yang terakhir, tujuan dari mata kuliah kita nanti adalah kalian bisa mengeksekusi rancangan konflik atau resolusi konflik itu dalam sebuah forum negosiasi maupun mediasi. Saudara-saudara sekalian, saya kira cukup dari saya untuk kali ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga kita bisa bertemu kembali dalam topik-topik selanjutnya di mata kuliah negosiasi dan resolusi konflik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.